Beberapa hari terakhir, jagat maya dihebohkan oleh gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia. Tak tanggung-tanggung, rumornya karyawan yang terdampak mencapai 90%. Kabar ini tentu sangat memprihatinkan. Pertanyaannya, mengapa langkah drastis ini diambil? Apakah ini sekedar efisiensi di tengah tekanan ekonomi atau strategi ByteDance yang lebih besar dari efisiensi? Yuk kita bahas. Kabar berawal dari platform komunitas teknologi Indonesia e-commerce disebutkan bahwa ByteDance, perusahaan induk TikTok, telah memangkas sekitar 90% karyawan Tokopedia. Selanjutnya Kamis 2 Juli 2026, TikTok mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan PHK terhadap karyawan Tokopedia Indonesia sebagai bagian dari restrukturisasi. TikTok sekarang fokus untuk memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak selama masa transisi ini. Namun, TikTok belum mengungkapkan jumlah karyawan atau unit bisnis yang terdampak. Sebagai catatan, TikTok yang dimiliki ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia dari grup Goto pada Januari 2024. Selanjutnya, Goto hanya memegang 24,99% saham Tokopedia dan bersifat non-dilutif. Langkah ini terjadi setelah pemerintah Indonesia sempat melarang operasional TikTok Shop yang berkonsep social commerce karena khawatir akan potensi monopoli pasar. PHK yang terjadi di Tokopedia kali ini bukan yang pertama. Pada tahun 2025, seusai akuisisi sah, TikTok memangkas staf di seluruh tim e-dagang, termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan di Indonesia. Soal ini, para pengamat ekonomi digital justru melihatnya sebagai sebuah kewajaran pasca akuisisi. Bahkan menjadi sinyal kuat kemana arah kapal sebesar ByteDance akan berlayar di Asia Tenggara. Pada 3 Juli, Insight Lead di Momentum Works, Wei Chan Chen, berpendapat gelombang PHK di Tokopedia bukan sekedar upaya rebranding Tokopedia, melainkan sebagai proses tahapan yang wajar dari integrasi pasca akuisisi. TikTok Shop dan Tokopedia telah beroperasi bersama selama lebih dari 1 tahun. Wajar jika fungsi-fungsi yang tumpang tindih dalam operasional, logistik, pemasaran, dan tim dukungan digabungkan. Chen juga menilai pusat gravitasi organisasi secara bertahap bergeser menuju model operasional terpadu daripada mempertahankan dua organisasi paralel. Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda, menyoroti bahwa dalam setiap akuisisi selalu ada unit kerja yang serupa. Biaya unit yang tumpang tindih ini harus diefisiensikan, dan PHK menjadi opsi yang paling mudah diambil oleh perusahaan yang mengakuisisi. Huda menduga bahwa sejak awal TikTok memang membutuhkan lisensi Tokopedia untuk operasional mereka, dan kini mereka berambisi menjadi aplikasi super, atau sebuah aplikasi serba ada yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas digital dalam satu ekosistem. Pertanyaannya, mengapa TikTok ngotot menjadi aplikasi super? Jawabannya ada pada tekanan investor dan tuntutan untuk mencetak keuntungan. Jika melihat realitas ekonomi makro dan tuntutan bisnis global saat ini, turut menekan dunia usaha, di mana industri digital tidak lagi berada di fase bakar uang. Industri beralih dari ekspansi cepat menuju efisiensi operasional dan keberlanjutan jangka panjang. Kondisi keuangan perusahaan dan tuntutan dari investor menjadi dorongan utama. Mereka perlu perbaikan neraca perusahaan untuk terlihat bagus di mata investor. Sebab, banyak investor kini tidak sekedar melihat valuasi, tetapi rekam jejak keuntungan ataupun potensi keuntungan di masa depan. Apalagi, ada kabar ByteDance juga segera melantai di bursa saham. Keputusan pemangkasan karyawan pasca akuisisi memang bukan hal yang mengejutkan, bahkan sebenarnya sudah sering terjadi. Namun dampak di lapangan tentu sangat tidak mudah bagi yang terdampak. Langkah ByteDance ini justru cerminan dari era baru industri digital di mana efisiensi dan profitabilitas menjadi yang utama, menggantikan ekspansi atau pertumbuhan eksponensial yang dulu diagungkan. Ini bisa jadi yang disebut berakhirnya era bakar duit industri digital. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.